Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air tajin obat saraf agar tidur terasa nyenyak. Mohon izin dan juga maaf, saya presentasi tak banyak-banyak. Yang saya hormati Bapak Hanifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Saya di sini akan mempresentasikan tentang mengonstruksi kurikulum pendidikan dasar, pendekatan, tujuan, dan pengembangan kurikulum dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Di sini ada yang pertama ada tujuan pendidikan Islam. Yang pertama, mengembangkan akhlak mulia. Pendidikan Islam itu menekankan pentingnya perilaku baik sebagai refleksi dari keimanan. Hal ini meliputi hubungan baik dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungannya. Dan yang kedua ada mengembangkan iman dan takwa. Iman adalah keyakinan yang kuat kepada Allah, sedangkan takwa adalah kesadaran untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Pendidikan Islam itu bertujuan untuk membentuk manusia yang taat dan bertanggung jawab kepada Allah. Dan yang ketiga ada mengembangkan kecerdasan holistik. Islam mendorong pengembangan akal, hati, fisik secara seimbang untuk menciptakan individu yang mampu menghadapi tantangan duniawi tanpa melupakan tanggung jawab. Dan yang terakhir ada mempersiapkan generasi pembangunan umat. Di sini ada pendekatan dalam pendidikan Islam. Yang pertama, pendidikan holistik. Pendekatan ini menekankan pengembangan manusia secara utuh, secara aspek jasmani, akal, dan rohani. Dalam pendidikan Islam yaitu pendekatan holistik itu bertujuan untuk menciptakan individu yang seimbang antara iman, ilmu, dan amal sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnahnya. Dan yang kedua ada pendekatan integratif. Pendekatan integratif ini pendidikan Islam tidak memisahkan ilmu agama dan ilmu duniawi atau ilmu umum. Pendekatan ini mengintegrasikan kedua jenis ilmu tersebut sehingga siswa dapat memahami bahwa ilmu pengetahuan adalah bagian dari keimanan dan dapat digunakan untuk mencapai keridhaan Allah. Dan yang ketiga ada pendekatan tematik. Pendekatan tematik ini mengorganisasikan pembelajaran berdasarkan tema tertentu yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam pendidikan Islamnya itu, tema-tema yang dipilih seringkali terkait dengan nilai-nilai Islam seperti akhlak, ibadah, dan muamalah, sehingga siswa dapat langsung mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ada pendekatan pembelajaran aktif. Di sini ada pengembangan kurikulum dalam perspektif Islam. Pembentukan karakter kurikulum diarahkan untuk menahankan nilai-nilai akhlak mulia seperti kejujuran, amanah, kesabaran, dan tanggung jawab. Pendidikan karakter ini didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama. Dan yang kedua ada pengintegrasian ilmu dan iman. Ilmu pengetahuan dan ajaran agama tidak dipisahkan, melainkan dilaraskan. Setiap ajaran mengandung nilai-nilai, sehingga siswa menahan bahwa ilmu adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga ada pembelajaran berbasis ibadah. Proses belajar dirancang sebagai aktivitas yang mendekatkan diri kepada Allah. Selain akademik, kurikulum melibatkan pembiasaan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan berdoa, sehingga pendidik juga menjadi media pembentukan hamba Allah yang taat. Dan yang ketiga ada pembelajaran berbasis ibadah. Dan yang terakhir ada pemahaman terhadap ajaran Al-Quran dan hadis. Dan yang sini yang terakhir ada komponen kurikulum pendidikan Islam. Yang di dalam komponen kurikulum pendidikan Islam itu ada mencakup tentang ilmu agama, ilmu fikih, akhlak, dan etika, dan sejarah Islam. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.